Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini dalam momen spiritual seperti ini, dalam suasana doa, meditasi taise, aku mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan, dan sabda itu adalah pelita hidup kita yang menopang perjalanan hidup kita, siarah kita. Sabda itulah yang akan membantu kita untuk kembali merefleksikan siarah panggilan kita sebagai anak manusia di tahun 2020 ini yang sebentar lagi akan berakhir. Kita bersyukur karena kasih Tuhan menuntun kita sepanjang tahun ini 2020. Sebuah siarah dalam rentang waktu yang cukup panjang. Siarah yang memanggil kita untuk melihat ke belakang. Apa, bagaimana, dan sebagainya yang telah kita buat. Kita bersyukuri karena rahmat kehidupan, berkatnya untuk kita di tahun ini. Namun kita menyadari bahwa sebagai manusia lemah di hadapan Tuhan dan sesama,
Kadang rahmat itu yang begitu berlimpah untuk hidup kita tidaklah kita manfaatkan, karena kita dalam kelemahan kita tidak tahu bersyukur, karena keegoisan kita yang begitu besar, kita jatuh dalam godaan, dalam dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat lemah di hadapan Tuhan dan sesama, kita memohon pengampunan, kerahiman dan belas kasih Tuhan, agar kita dilayakan menjadi anak-anaknya yang dikasihi, yang tetap mendapat rahmat yang sama dan berlimpah di tahun mendatang, di hari esok, di waktu-waktu yang mendatang. Bapa dalam surga, kasihilah kami, hamba-Mu yang lemah, karena kami kadang jauh dari kehendak-Mu, berbuat sesuai dengan kehendak kami. Limpahilah kami dengan rahmat, pengampunan, dan belas kasihan-Mu, agar kami tetap Kau terima sebagai anak-Mu yang selalu dibimbing dalam sejarah hidup kami. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan,
kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Bapa dalam surga, terangilah hati dan budi kami, agar kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami, yang selalu menopang setiap langkah dan tapak hidup kami setiap hari. Semoga sabda-Mu yang sama pula menjadi terang, benteng, dan kekuatan hidup kami di hari ini dan hari-hari mendatang. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Mari kita mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Dia. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk meresapi sabda Tuhan. Sabda yang selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Sabda firman
yang adalah Kristus, terang bagi siapa saja yang datang kepadanya. Dan sabda itulah yang menuntun sepanjang hidup kita di tahun 2020. Sabda yang tinggal dalam kita, diam, menetap, dan selalu membimbing kita. Sabda itu yang mengarahkan jalan hidup kita, kemana kita pergi, dan bagaimana kita berlangkah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sementara berada di penghujung tahun. Namun ada yang baik sebelum itu kita kembali mengingat pengalaman-pengalaman hidup kita di tahun 2020. Tentu ada berbagai macam perasaan dalam diri kita. Ada aneka pikiran yang bergumut dalam diri kita. Di satu sisi, ada rasa syukur. Syukur karena sampai dengan detik ini, kita masih bernafas. Kita merasa senang. Kita bisa tertawa. Kita bisa mengekspresikan kebahagiaan kita kepada siapa saja di tahun ini. Namun ingat, di sisi lain, tentu ada rasa kekecewaan, ada duka, ada rasa marah dan lain sebagainya yang menyelimuti diri kita. Dan dari berbagai macam perasaan dalam diri kita, terkadang kita melupakan semuanya dengan berpikir biasa-biasa saja, tanpa melakukan feedback, refleksi, berenung setiap hari atas semua pengalaman kita. Pikiran orang yang biasa-biasa saja atas pengalamannya sehari-hari adalah orang yang minimize terhadap hidup sendiri dan tidak ingin berkembang lebih baik dari sebelumnya. Hidup itu butuh sebuah refleksi yang membantu kita menoleh ke belakang, berpijak di masa kini, dan membangun masa depan. Dan apalagi kita sekarang sedang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Secara pasti kita melewati hari demi hari dengan kesibukan dan tanpa merefleksikan pribadi kita atau keluarga kita. Namun orang yang ingin berkembang secara lebih baik dan lebih bijaksana dalam pengalaman hidupnya adalah orang yang selalu merefleksikan pengalaman hidupnya sehari-hari. Ia berkaca pada waktu lalu. Ia beranjak dari waktu kini untuk menempuh waktu mendatang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di tahun ini 2020,
virus corona COVID-19 melanda seluruh negara di dunia ini. Dan terkhusus di Indonesia. Virus itu membuat sebagian orang tertular dan mengalami kegagalan dalam segala bidang kehidupan. Semuanya berubah dalam cara pandang kita, dalam cara pikir, pola hidup kita, dan sebagainya karena virus corona. Kalau kita ingat kembali di bulan Maret, COVID menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Banyak orang yang tertular sehingga menyebabkan kematian yang berkelanjutan hingga saat ini. Dari COVID itu pemerintah menetapkan untuk tinggal di rumah, stay at home, and social distancing, sambil kerja, ibadat, dan sekolah secara online. Selain itu banyak orang di-PHK oleh perusahaan-perusahaan, sehingga banyak orang juga kehilangan pekerjaan, tempat yang mencari nafkah untuk memperoleh rezeki dan membangun keluarganya. Dan pada saat ini kita duduk di tempat ini, kita pun masih mengikuti peraturan protokol dari pemerintah untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pada pengalaman kita di tahun ini, 2020, ada pertanyaan yang baik untuk kita. Apakah kita sudah siap secara jasmani dan rohani untuk bertahan hidup dalam situasi COVID-19, terlebih virus baru dari Inggris? Apa yang kita buat di tahun 2021 dalam situasi pandemi ini? Mari kita refleksikan masing-masing dalam situasi ini. Mungkin ada banyak cara kreatif, dinamis, inspiratif, yang baik dan benar untuk kita lakukan di rumah, di lingkungan, di tempat kita kerja, di tempat kita beribadat, dan sebagainya. Coba pikirkan baik-baik di awal tahun yang akan datang. Selain kita berusaha sendiri, kita juga meminta Tuhan untuk memberikan berkat untuk kehidupan kita. Salah satu cara yang baik adalah kita melakukan aktivitas kita dari pagi sampai malam, dan sebelum tidur kita merefleksikan pengalaman kita, lalu kita bersyukur pada Tuhan dalam doa. Rasa syukur kita panjatkan kepadanya sambil kita memohon maaf atas dosa yang kita lakukan, entah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Rasa syukur dan memohon maaf adalah dua hal penting yang Paus Fransiskus tekankan untuk hidup seorang Kristen. Ia bersyukur karena Tuhan masih memberi rahmat berlimpah atas hidup kita. Namun sebagai manusia lemah kita mesti memohon maaf. Maaf kepada Tuhan dan sesama.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita banyak berefleksi, semakin kita diarahkan kepada hidup yang lebih bijaksana. Pada detik ini, mari kita saling mengucapkan kata maaf kepada keluarga, kenalan, dan orang lain dalam lubuk hati kita masing-masing, dan meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Pikirkanlah dari sekarang, karena hidup ini hanya sekali, dan berbuat baik kepada sesama, kepada semua orang seperti Yesus Kristus yang mengasihi semua orang adalah kebajikan yang mengantar kita kepada jalan yang benar. Jalan ini ditunjukkan oleh terang. Terang itu adalah Kristus, dan terang itu adalah sabda yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam nuansa refleksi ini, kita diajak untuk hening sejenak, menyampaikan seluruh intensi kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif dalam keluarga. Tuhan mendengarkan semua intensi kita. Dia mengetahui seluruh niat, rencana, dan permohonan kita. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibies. Kita satukan dari lubuk hati kita segala intensi dan niat kita dalam mendoa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Tuhan, semoga Engkau membawa
doa-doa kami, intisi dan permohonan kami pada Yesus Kristus, anak-Mu, putra-Mu yang telah lahir. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, Bapa dalam surga, Putra-Mu adalah sabda firman yang telah menjadi terang dan manusia yang hadir di tengah kami. Rasa syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan yang boleh kami nikmati hingga detik ini, sebelum mengakhiri tahun ini 2020 dan sebelum menyambut tahun baru 2021. Syukur pujian itu kami aturkan karena belas kasih dan kemurahan-Mu, Bapa yang maha baik dan mulia, atas kami hamba-hamba-Mu. Engkau telah memberikan kehidupan yang begitu indah kepada kami, kendati kami sebagai anak-anak-Mu tersandung, jatuh dalam dosa kami, namun Engkau mengangkat kami tetap menjadi anak-Mu dan selalu menuntun kami dengan rahmat-Mu yang tak henti-hentinya mengalir. Bapa dalam surga, sebelum berakhirnya tahun ini, kami pun mohon maaf atas semua kelalaian, dosa, kesalahan yang kami buat, yang melepaskan hubungan kami dengan Putra-Mu Yesus. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga kerahiman-Mu menghapuskan dosa kami dan selalu menuntun kami untuk hidup sebagai putra-putri yang terkasih. Kami mohon berkat-Mu untuk tahun 2021 yang sebentar lagi akan kami sambut. Waktu yang secara manusiawi menjadi penopang untuk pergerakan hidup kami. Namun Kristus adalah Tuhan segala waktu, selalu memberikan kami rahmat yang terindah dalam hidup kami. Kami mohon semoga terang sabda-Mu adalah Kristus menuntun hidup kami selalu. Bawalah kami dalam terang yang sama, agar kami juga menerangi semua mereka yang masih dalam kegelapan hidup ini. Dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa, untuk tahun 2021 yang akan datang. Semua dengan berkat berlimpah, kami semakin dikuatkan, diterangi dan dituntun untuk hidup yang lebih baik sesuai dengan penyelenggaraan-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, dan tahun 2021 yang akan kita sambut ini, senantiasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal membimbing kita, menuntun kita, dan memberkati kita.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ibarat singkat TIC penutupan tahun 2020 dan pembukaan tahun 2021 telah selesai. Kita diutus untuk menaburkan kasih Tuhan yang berlimpah kepada semua orang di tahun 2021. Amin. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life.